Demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer ada 7 pemimpin. Yang pertama Kabinet Natsir, memimpin pada 6 September 1950 sampai dengan 18 April 1951. Kabinet Koalisi Pemimpin Masyumi, program kerja meningkatkan keamanan dan ketertiban, konsolidasi penyempurnaan susunan parlemen, penyempurnaan angkatan perang, memperjuangkan masalah Irian Barat, ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional. Hasil kerja politik luar negeri bebas aktif. Indonesia masuk menjadi anggota PBB, perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat, kegagalan masalah keamanan dan negeri, kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat membuat Natsir mengembalikan mandat. Yang kedua Kabinet Sukiman, memimpin 26 April 1951 sampai dengan 1952. Kabinet Koalisi Masyumi dan PNI, program kerja tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Memperbarui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani, mempersiapkan pemilu. Memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Hasil kerja hambatan kondisi keamanan perseteruan sebagai elemen politik, permasalahan dengan politik luar negeri, Indonesia kegagalan penandatanganan Mutual Security ACT dengan USA, membuat Kabinet Sukiman dianggap tidak netral dan memihak blok Barat sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan Sukiman mengembalikan mandat. Yang ketiga Kabinet Wilopo, memimpin 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Koalisi PNI Masyumi, PSI, program kerja mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, meningkatkan taraf pendidikan, kemakmuran dan keamanan rakyat, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerja mengalami banyak hambatan seperti munculnya sentimen kedaerahan, konflik dalam Angkatan Darat, berujung peristiwa 17 Oktober 1952. Demokrasi yang didukung oleh militer akibat campur tangan parlemen dalam urusan militer. Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara, pengembalian tanah perkebunan pada penguasaan asing di atas tanah yang telah digarap rakyat sejak zaman Jepang. Kegagalan mosi tidak percaya dari pihak oposisi dan akhirnya dengan pengembalian mandat. Yang keempat Kabinet Ali Sastramidjojo I, memimpin 13 Juli 1953 sampai dengan 24 Juli 1955. Koalisi PNI dan NU, program kerja mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, mengatasi gangguan keamanan, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Penyelesaian pertikaian politik Irian Barat, hasil kerja dibentuknya panitia pemilu. Sukses menyelenggarakan KAA di Bandung. Hubungan dengan Cina membaik, kegagalan memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah RI. Munculnya berbagai pemberontakan, konflik dituduh TNI AD atau Angkatan Darat yang terus berlanjut. Mundurnya A.H. Nasution digantikan Bambang Sugeng. Yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, memimpin Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet dari Partai Masyumi, program kerja melaksanakan pemilu secara baik, memberantas korupsi, membenahi konflik intern TNI Angkatan Darat. Hasil kerja terselenggarakannya pemilu 1955 dengan baik, ditangkapnya Mr. Jody Gondokusumo atas kasus korupsi parlemen. Kehakiman mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD. Dibubarkannya unit Indonesia Belanda berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia. Kegagalan komposisi partai memegang pemilu yang saling berseteru. Pada pemilu 1955 pemilihan umum diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, tahap 2 tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Dalam pemilu 1955 ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak. Lalu pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957, Ali Sastramidjojo II memimpin Koalisi PNI Masyumi dan NU, program kerja memperjuangkan masalah Irian Barat, mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh, menyeimbangkan APBN. Hasil kerja penandatanganan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno. Beralihnya kepemimpinan perusahaan milik Belanda, kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum yang berlaku.
kegagalan kekecewaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, munculnya sentimen anti-Cina, muncul gerakan separatis di berbagai daerah. Dan terakhir yang ketujuh, Kabinet Juanda atau Kabinet Karya, memimpin 19 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Disebut Zaken Kabinet atau Kabinet Kerja, yaitu kabinet yang disusun berdasarkan keahlian menteri di bidangnya, program kerja, pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melancarkan pembatalan hasil KMB, memperjuangkan Irian Barat ke wilayah RI, mengintensifkan program pembangunan, hasil kerja pembersih pejabat yang terbukti korupsi, melakukan konsolidasi dengan daerah, tercipta normalisasi keamanan negara, ditetapkannya peraturan kelautan dalam deklarasi Juanda. Kegagalan masih banyaknya pemberontakan dan gerakan separatis di daerah.